Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Damai. Hari ini kita akan mengulas satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita dua hal, yaitu hukum dosa dan hukum kasih karunia. Yang pertama, hukum dosa. Pada dasarnya, ketika manusia berbuat dosa, maka itu menjadi pemberontakan kepada Tuhan. Dan ketika melakukan dosa itu, maka akibatnya ada keterpisahan antara manusia dengan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Dosa tidak selalu mengakibatkan kematian secara langsung. Dalam pasal yang ke-6 ini, ketika manusia berdosa, maka orang tersebut akan mengalami kematian secara rohani, bukan secara jasmani. Dan biasanya gejala orang yang mati rohani, mereka akan mengalami rasa takut, rasa gelisah oleh karena kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut. Dan sebagai konsekuensinya, orang tersebut akan mengalami pendisiplinan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang disiplin, kalau dia tidak bertobat, maka ia akan mengalami kematian yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Yang kedua, hukum karunia Tuhan. Ketika orang yang didisiplinkan oleh Tuhan itu, dia sadar dan dia bertobat, dan dia datang kepada Tuhan, dan dia menerima kasih karunia Tuhan melalui iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan diselamatkan daripada kematian rohani tersebut. Dan ketika dia diselamatkan daripada kematian rohani itu, maka rohaninya akan kembali hidup. Dan biasanya ketika orang yang memiliki kerohanian yang hidup, dia akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia akan mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan dia akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan yang telah Tuhan sediakan kepadanya. Dan apabila orang tersebut hidup di dalam kerohanian yang hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam karunia Tuhan yang telah Tuhan karuniakan kepadanya, maka akhir daripada hidupnya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi pilihan kita? Saya mendorong kita, marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Di akhir tahun 2020 ini, mari kita tinggalkan segala perbuatan dosa kita, segala pemberontakan kita kepada Tuhan, dan mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita raih kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, saya mau mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.